Media Prancis soroti performa timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong di ajang Piala Asia U23 2024, tepat saat berhasil mengalahkan Australia. Terbaru, timnas Indonesia sukses mengamankan tiket ke perempat final Piala Asia U23 2024 setelah berhasil mengalahkan Yordania U23 dengan skor 4-1. Pertandingan yang digelar di Stadion Abdullah bin Khalifa, Minggu, 21 April 2024, malam WIB, berjalan dengan aksi-aksi gol indah pemain timnas Indonesia. Menuju pertandingan, timnas Indonesia U23 hanya butuh hasil imbang melawan Yordania U23 untuk mendapatkan tiket ke babak perempat final. Namun, Shin Tae-yong dan anak-anak asuhnya tampil lebih baik dengan mendapatkan poin penuh dengan meyakinkan. Sebelum laga, Indonesia U23 sudah mengumpulkan 3 poin. Mereka hanya perlu bermain imbang Yordania U23, 1 poin, untuk merebut tiket ke perempat final. Hal ini karena Australia U23 hanya mampu merebut 1 poin, meski menang melawan Qatar U23, tetap harus peringkat lebih rendah karena kalah dalam konfrontasi langsung. Sementara tim lawan, Yordania hanya mampu membalas lewat gol bunuh diri Justin Hubner pada menit ke-79. Adapun hasil kemenangan timnas Indonesia atas Yordania, memastikan tim asuhan Shin Tae-yong mencetak sejarah dengan baru pertama kali tampil di Piala Asia U23 dan lolos ke perempat final. Media Prancis, Le Charnel-Posay baru-baru melabeli timnas Indonesia dan Vietnam sebagai tim yang sangat berpotensi dapat mengganggu kiprah tim lainnya di gelaran turnamen Piala Asia U23 2023 Qatar. Melansir dari Makan Bola, secara sederhana, kedua tim Asia Tenggara ini, Indonesia dan Vietnam, bersama 3 negara lainnya yakni Yordania, Tajikistan, dan Cina akan menyulitkan tim lain di turnamen Piala Asia U23. Selain menyebut Vietnam dan Indonesia sebagai tim disruptif, Le Charnel-Posay juga memprediksi Jepang, Korea Selatan, dan Australia sebagai kandidat terbaik untuk posisi 3 besar turnamen tersebut. Media asal Prancis itu yakin pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong tahu cara terbaik untuk menciptakan kejutan dalam debut Garuda di turnamen bergengsi tersebut. Terbukti saat Indonesia memberikan kejutan terbesar di turnamen tersebut saat mengalahkan Australia dengan hasil 1-0 di laga grup A siang hari. Sedangkan bagi Vietnam, meski Philippe Troussier sudah mengundurkan diri sebagai manajer Vietnam U23, penggantinya Hoang Anh Tuan mampu menghadirkan kejutan di turnamen ini. Media Prancis itu menganggap Hoang Anh Tuan kurang tajam secara taktik dibandingkan Troussier, tetapi sang pelatih mengetahui setiap pemain yang dibawanya ke Qatar. Sebagai catatan, Hoang Anh Tuan pernah membawa Vietnam ke semifinal Piala Asia U19, 2016, dan kemudian melaju ke Piala Dunia U19 pada tahun berikutnya. Timnas Indonesia tampil impresif saat berhasil membantai Yordania, pada menit ke-23. Tim Garuda membuka keran gol setelah Rafael Stručik dilanggar oleh bek Yordania di area penalti. Wasit pun langsung memberikan penalti kepada Indonesia. Marcelino Ferdinand dipercaya sebagai eksekutor dan dengan mudah mengelabui kiper lawan untuk membuka skor. Timnas Indonesia U23 hampir menggandakan skor pada menit ke-33 ketika mendapatkan tendangan bebas di dekat kotak penalti. Witan Sulaiman menjadi eksekutor namun tendangan gelandang Bayangkara FC itu masih mengudara sedikit di atas gawang. Kemudian pada menit ke-40, Indonesia menggandakan keunggulan. Kali ini Witan Sulaiman berhasil mencetak gol melalui operan dari Rizky Ridho. Witan melepaskan tembakan yang sangat berkelas di sudut jauh gawang lawan dan menambah skor menjadi 2-0. Memasuki babak kedua, tim Yordania U23 mencoba menekan ke depan mencari gol untuk memperpendek skor. Media Korea turut menyoroti kemenangan fantastis timnas Indonesia di bawah asuhan Shin Tae-yong atas Yordania di babak penyisihan grup A Piala Asia U23 2024. Timnas Indonesia U23 sukses mengamankan tiket ke perempat final Piala Asia U23 2024 setelah berhasil mengalahkan Yordania U23 dengan skor 4-1. Qatar dan Indonesia berhasil lolos di grup A Piala Asia U23 2024, tinggal menunggu hasil Jepang dan Korea di grup B.
Sebenarnya timnas Indonesia U23 hanya butuh hasil imbang melawan Yordania U23 untuk mendapatkan tiket ke babak perempat final. Namun, Shin Tae-yong langsung tancap gas dengan menerapkan taktik tim Garuda, alhasil tampil lebih baik dan mendapatkan poin penuh dengan meyakinkan. Gol kemenangan tim Garuda Muda diciptakan oleh Marcelino Ferdinand, Witan Sulaiman, dan Komang Teguh. Sementara tim lawan, Yordania hanya mampu membalas lewat gol bunuh diri Justin Hubner pada menit ke-79. Tim Garuda Muda melaju ke perempat final usai memastikan diri sebagai runner-up grup A dengan mengumpulkan 6 poin dari 3 pertandingan. Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan berhasil menang 2 laga dari Australia U23 dan Yordania U23. Satu-satunya kekalahan Indonesia terjadi saat laga pembuka menghadapi tuan rumah Qatar U23. Selanjutnya tim besutan Shin Tae-yong itu harus menunggu lawan di grup B antara Jepang U23 atau Korea U23. Kabar pembantaian Yordania oleh timnas Indonesia sampai ke Korea, sehingga ramai pemberitaan tentang Shin Tae-yong dan Indonesia. Terlebih lagi sebelum berlaga di grup A Piala Asia U23, timnas Indonesia banyak diremehkan lantaran berada di grup yang cukup berat, Qatar, Australia dan Yordania. Khususnya lawan Australia dan Yordania, Indonesia memiliki pengalaman kalah dari timnas senior Australia saat di Piala Asia 2023. Selain itu, dikabarkan para pemain keturunan timnas Indonesia yang berkiprah di Eropa banyak tidak bisa hadir membela tim Garuda lantaran beberapa tidak mendapat izin dari klubnya, karena ajang ini bukan kalender FIFA. Hasil lobi-lobi PSSI akhirnya beberapa klub melepas pemainnya, seperti Justin Hubner dan Nathan Choeaon. Tapi itu semua dapat dibuktikan oleh Shin Tae-yong, dengan menang 2 laga dan 1 kali kalah di grup A Piala Asia U23 2024. Di tengah euforia kemenangan tim Garuda dan lolos ke perempat final, media Korea menulis artikel dengan judul, "Keajaiban Shin Tae-yong". Dilansir dari Naver Korea, ini adalah suatu prestasi yang melampaui ekspektasi. Indonesia tergolong kandidat terendah di grup dalam hal kekuatan objektif. Apalagi persoalan rekrutmen pemain tidak mudah. Sebelum pembukaan turnamen, Shin Tae-yong mengatakan, "Saya stres karena masalah rekrutmen pemain. Faktanya, 3-4 pemain belum bisa bergabung. Ada yang kehilangan tenaga," tuturnya. "Jika semua pemain sebagai awalnya direncanakan akan terjadi, itu akan menjadi penyergapan daripada penyergapan." Namun di Eropa, pelatih asal Korea Selatan itu juga mengatakan timnas Indonesia tidak memulai kompetisi ini dengan baik saat melawan tuan rumah Qatar. Tim tuan rumah Qatar di laga pertama penyisihan grup dan kalah 0-2. Rasanya tidak enak. 2 pemain Indonesia dikeluarkan dari lapangan pada pertandingan hari itu.